Pertikaian besar antara polisi dan juga ketua gembong kriminal akan segera terjadi, yang diawali ditemukannya seorang mayat pria yang ternyata polisi yang ditugaskan menyamar ke dalam geng si gembong yang ketahuan, dan inilah akibatnya. Mereka berlima satu tim dalam kesatuan polisi Hong Kong, ada Inspektur Ma, Inspektur Chung, dan juga 3 rekan mereka yang nanti akan berjibaku berupaya menumpas ketua gembong kriminal di sana bernama Wong Po. Di saat mereka semua sedang berdiam dan emosi karena rekan mereka tewas dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Tiba-tiba saat seorang anak buah Pak Chung ingin pergi dari kantor, ia bertemu dengan seorang pria yang tidak normal sepertinya, yang mengatakan dia ingin membuat laporan adanya pembunuhan dan membawa bukti rekamannya. Melihat itu, Pak Chung dan anak buahnya langsung menyaksikan video tersebut di dalam ruangan kecuali Inspektur Ma. Dan ternyata dalam video tersebut terlihat memang Wong Po memukul rekan mereka. Tapi yang menembaknya bukanlah Wong Po. Tapi karena mereka sudah ada dendam yang lama dengan Wong Po, Pak Chung malah memotong video tersebut supaya memang Wong Po yang membunuh rekan mereka. Salah satu anak buah Pak Chung mencari bukti lain di rumah si anak yang melapor tadi, dan Pak Chung langsung membawa pasukan untuk menangkap Wong Po, sehingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, Wong Po berhasil ditangkap dan di sini kita diperlihatkan betapa mengerikannya sosok Wong Po ini, yang dimana saat dia ingin menelpon menggunakan HP si pengacara dan polisi di sana tidak berani melawan saat dimarah oleh Wong Po. Gokil nih. Ternyata di tempat lain, Pak Chung dan 3 anak buahnya berencana mencari orang yang menembak rekan mereka yang ada di dalam video, supaya tidak terkuak pelaku sebenarnya, sehingga yang terjadi. Setelah mereka melakukan itu, yang ternyata disaksikan oleh Inspektur Ma, sehingga sedikit memberikan pertikaian antara mereka, dan yang terjadi. Setelah kondisi kembali membaik, mereka kembali ke kantor dan di sini Pak Ma baru sadar bahwa pelakunya bukan Wong Po. Namun karena memang bos besarnya adalah Wong Po, jadi mereka berusaha membuat seolah-olah pelakunya adalah Wong Po dengan mengada-ngadakan bukti seperti mencari pistol ilegal dan peluru yang mereka beli dari salah satu geng jalanan. Waduh, agak-agak nggak bener ini ya. Kemudian Pak Ma dan salah satu anak buah Pak Chung bernama Alok pergi hendak mengambil pistol yang dipesan, namun sesampainya di sana mereka dijebak yang dimana harganya tiba-tiba berubah dan uang mereka jadi kurang, dan Pak Ma pergi mengambil uang yang kurang dan ternyata Alok sendirian di sana serta tiba-tiba
Dan ternyata di kantor anak buah Wong Po membawa bukti video yang sama dari Pak Chung, namun ini versi lengkapnya yang menunjukkan bahwa memang bukan Wong Po pelaku utamanya. Dan Wong Po dibebaskan dan Pak Chung malah menjadi buronan atasannya karena memberikan bukti palsu. Sementara itu, dua anak buah Pak Chung yang sedang berada di taman, di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba datang orang yang sama yang membunuh Alok dan yang terjadi. Saat Pak Ma datang di sana dan mereka sudah bersimbah darah, yang salah satu dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah mencuri uang dan barang Wong Po tanpa sepengetahuan Pak Chung yang nanti akan mereka gunakan untuk membantu Pak Chung membesarkan anak angkatnya setelah ia meninggal. Karena memang Pak Chung ini mengidap kanker, guys. Kemudian Pak Ma mengatakan perihal tersebut kepada Pak Chung dan meminta kembalikan saja dengan Wong Po supaya kegilaan ini berhenti, dan Pak Chung setuju akan hal itu. Saat Pak Ma hendak mengambil uang tersebut di bagasi mobil Alok, datang atasan Pak Ma yang mengomel-ngomel dan memarahinya, namun Pak Ma malah marah balik dengan mengatakan kalau atasannya selama ini tidak membantu, padahal rekan polisinya sudah tewas dan ia mundur dari kepolisian. 你問黃埔嘅事知唔知？我知，做嘢都為咗警察嘅聲譽。你有冇幫我哋做任何嘢？發生過。阿君。 Pak Chung pergi ke markas Wong Po dengan membawa uang dan juga barang Wong Po dan niatnya mengembalikan barang tersebut. Namun ternyata Pak Chung malah melakukan hal nekat dan yang terjadi. Menyadari ada yang aneh, Pak Ma tahu kalau Pak Chung melakukan hal yang sedikit bodoh. Pak Ma menelpon Wong Po dan akan mengantarkan barang Wong Po dan OTW ke markas Wong Po, dan dihadang oleh orang yang membunuh Alok dan CS sehingga yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan anak buah andalan Wong Po, akhirnya Pak Ma bertemu dan berduel dengan Wong Po, dan inilah yang terjadi. Namun saat di tengah asik bertarung dan Wong Po mendapat telepon dari istri dan anaknya, dan karena Pak Ma masih memiliki hati nurani, ia melonggarkan kunciannya supaya Wong Po bisa menjawab telepon tersebut. Dan setelah itu melanjutkan pertarungan sehingga yang terjadi.
Dikira Pak Ma pertarungan itu sudah selesai, namun ternyata Wong Pu bangkit dan langsung mendorongnya sehingga terjatuh keluar gedung yang tinggi dan menimpa sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil istri dan anak bayinya Wong Pu. Terima kasih buat kamu semua menyaksikan sampai di titik ini dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Pesan yang bisa kita petik adalah boleh saja kita ingin membasmi kejahatan, tapi jangan pakai cara yang jahat juga. Toh apa bedanya kita sama dia? Sayonara.